Obrolan santai teman-teman, selamat datang kembali di konten obrolan santai. Pada kali ini kita akan membahas sebuah topik yang tentunya tidak kalah menarik dan mempunyai value yang tinggi aja. Untuk squad obrolan santai kita pada kali ini, sudah ada Samuel Indra, Joseph Christopher, dan juga Joshua Christian. Halo, selamat Halo. pagi, siang, malam, teman-teman. Halo malam guys semua. Apa Selamat malam. kabarnya? Ya sejauh ini masih baik, aman. Alhamdulillah Aman, puji Tuhan baik. Amin. aman dah lah. Alhamdulillah, baik-baik semua. Ada chair nih. Sudah siap konten obrolan santai pada hari ini? Ya Siap dong. Pastinya. Oke, kita langsung saja para subscriber Reboot Production nih. Kali ini kita akan membahas satu topik berkaitan dengan dunia otomotif. Nah, untuk membicarakan lebih lanjut tentang otomotif ini, kita juga sudah punya narasumber yang tentunya sudah berkecimpung di dunia otomotif. Langsung saja, tanpa berlama lagi, kita kenalkan teman kita, Bagas Satrio Nugroho. Halo, nama gue Bagas Satrio Nugroho, umurnya 22 tahun, bentar lagi mau 23. Sekarang kesibukannya lagi nyusun skripsi, bener, sama nungguin, kan saya lagi tugas akhir, itu project saya itu adalah website, jadi sekarang nungguin desain website sambil ngerjain skripsinya. Nah, oke, pertama-tama dimulai dari kenapa sih gue suka dunia otomotif, itu berawal dari sejak SD sebenarnya. Jadi pas SD itu gue sering main kayak game balap lah di PS1, ya, namanya Colin McRae Rally. Itu game rally dulu sering main sama bapak saya, dan apa ya, dari sejak saat itu tuh saya mulai kayak gandrung nih, oh seru juga nih game gitu kan, jadi mulai diikutin gitu kan, oh nih mobil apa sih gitu kan, terus kenal spesifikasi gitu-gitu, cari tahu langsung, oh ini mobil gimana sih cara kerjanya dan lain sebagainya. Nah, mulai dari kesukaan main hobi game waktu SD itu, gue mulai sering gandrung ke dunia otomotif, jadi udah mulai sering aktif memerhatikan dunia otomotif gitu. Jadi sampai sekarang pun juga masih, dan alhamdulillah sekarang gue udah menjadi junior content writer di salah satu media otomotif yang cukup terkenal di Indonesia, itu di autonetmax.com. Posisi saya itu junior content writer. Cuma ya sekarang lagi nonaktif karena emang lagi fokus ke skripsi gitu. Jadi dari hobi saya bisa menyalurkan hobi ini ke bentuk pekerjaan gitu yang saya mau gitu sebenarnya gitu. Halo Bagas. Gile. Apa kabar? Hai, baik, mantap. Gimana kalian kabar? Ya, baik. Baik. Aman, alhamdulillah. Sehat ya, pada sehat kan? Sehat. Mantap, jaga kesehatan terus. Sekarang, Bagas? Sekarang kesibukannya sedang melanjutkan skripsi, masih nyusun skripsi, dan juga nungguin desain website, karena skripsi gue itu tugas akhir, jadi ada projectnya. Nah, projectnya itu website gitu. Jadi sekarang masih ngegarap skripsi lah. Lagi. Sukses terus, Gas, untuk skripsinya. Thank you. Oke. Sukses buat gua juga skripsi. Oh iya. Sukses Semi. Samuel Semangat Semi. Buat gua. Joshua Christian. Biar. Amin. Joseph, semangat. Kita langsung masuk aja. Hari ini kita akan membahas tentang otomotif nih, guys. Iya. Nah, pertanyaan pertama akan gue buka, bagaimana keadaan, maksudnya bagaimana industri otomotif sekarang? Oke. Untuk industri otomotif sekarang ya, itu emang di tahun 2020 ini sekarang lagi gencar-gencar banget nih, inovasi bertebaran di mana-mana ya kan. Pokoknya inovasi itu dimulai gerakan dari ada manufaktur yang namanya Tesla. Itu dia mulai inovasinya tuh udah mulai aneh lah, bisa dibilang kayak unik gitu, kayak menggabungkan sebuah gadget dan otomotif itu jadi satu gitu. Jadi kayak
mobil listrik bisa di wireless charging gitu kan, atau yang lain sebagainya. Itu Tesla yang mulai mencanangkan itu. Sebenarnya sebelum Tesla itu ada juga Mercedes, tapi kurang di-up beritanya. Jadi sekarang semua manufaktur di seluruh dunia itu lagi konsisten untuk terus mengembangkan teknologinya, dari mulai segi performa, terus fitur keselamatan, sampai ya sekedar kayak meningkatkan produksinya itu kan, dari mulai pabriknya diimprove, jadi mulai penggunaan robot di mana-mana, 3D printing mulai dipergunakan dalam manufaktur mobil seperti itu. Dan sekarang yang uniknya itu adalah manufaktur mobil di Tiongkok dan Korea Selatan itu lagi gencar banget nih inovasinya yang mereka lakukan. Itu gempuran-gempuran dari mereka itu mulai menggoyahkan pasar Eropa bahkan. Jadi kayak Mercedes atau bahkan BMW itu mulai goyah gitu, takut sama pasar Tiongkok karena yang mereka lakukan itu dalam kemajuan industri otomotif sangat pesat, dan ya mulai mengguncangkan lah market otomotif dunia. Jadi mulai dipandang gitu mobil-mobil dari Tiongkok dan juga Korea Selatan gitu, dari mulai desain sampai teknologinya itu sangat berkembang banget di Asia tuh. Jadi ya kita sebagai orang Asia bisa proud lah sedikit gitu kan, bisa mengalahkan mobil-mobil Eropa tuh keren loh itu, bisa bersaing gitu. Benar. Menarik. Tadi ngomong-ngomong kayaknya mobilnya dipanggang, emang dia ini ayam. Dipanggang. Ayam panggang dong ya, ayam panggang. Enggak, jadi ditaruh doang di atas, jadi ntar ngecas. Oke, gini guys. Berarti kayak HP. Secara tidak langsung berarti industri otomotif sekarang sudah mulai setara ya, semuanya sudah mulai bersaing ya. Iya. Bahkan Asia juga sudah mulai ikut bersaing ya di industri otomotif. Iya. Jadi yang dulunya Asia dipandang sebelah mata lah ya kan. Jadi kayak ini mobil-mobil Tiongkok cuma desainnya cuma bisa niru nih. Teknologinya niru juga nih akhir-akhir. Wah, Korea Selatan desainnya jelek amat gitu mobilnya. Sekarang mereka bisa berkompetisi gitu loh di luar, bisa menandingi mobil Eropa. Itu hebat. Luar biasa. Ternyata sejauh ini industri otomotif ya. Sudah berkembang sangat pesat. Udah mulai kacau lah. Sama kayak teknologi sekarang. Gas, kalau lu bilang tadi, Gas, pertumbuhan mobil di Cina sangat pesat nih. Kalau boleh tahu, apa sih, Gas, yang menyebabkan kok bisa pesat pertumbuhannya dibandingin di Eropa atau di Amerika sekaligus gitu? Karena gini, rahasia mereka itu adalah mereka menggait bekas-bekas orang-orang ya, bekas. Jadi kayak orang yang udah keluar dari manufaktur, misalkan Eropa atau Amerika, itu direkrut sama mereka, diikutin ke proyeknya mereka, dan jadi mobil-mobil si manufaktur Tiongkok ini tuh dikerjain sama orang-orang bekas yang ngerjain mobil Eropa dan Amerika. Makanya dari situlah mereka bisa bersaing. Rahasianya di situ gitu. Kayak misalkan contoh kasus Kia Group, Kia dan Hyundai, itu mereka satu grup kan. Nah, itu tuh mereka menggait desainer BMW sebenarnya sekarang itu. Gitu. Jadi makanya desain mereka tuh udah mulai bagus gitu kan. Kayak contohnya Kia Stinger, itu desainer BMW. Namanya lupa siapa, tapi desainer diambil dari desainer BMW dulu, bekas desainer BMW, digait ke Kia, dimasukin ya ke project Hyundai-nya juga. Ya, keluarlah Kia Stinger begitu. Jadi rahasianya mereka itulah rekrut orang-orang bekas yang kerja di manufaktur Eropa dan Amerika. Itu rahasianya sih. Wow. Strateginya seperti itu ya. Ternyata ada rahasia di balik itu ya. Iya, banyak sebenarnya. Cuma gue belum ngulik lagi nih. Gue kurang gali lebih dalam. Kita langsung ke pertanyaan kedua aja nih. Ya, kita masih pertanyaan ringan-ringan nih. Kita biasanya menjebak para narasumber. Awalnya kita ringan-ringan dulu. Nanti di terakhir baru twing. Makin ringan. Di bawah nanjak gue. Berat pokoknya bahasanya. Oke, pertanyaan yang kedua, Gas. Kita kan sebentar lagi, beberapa hari lagi kan kita Lebaran. Yoi. Ya kan?
Nah, kebetulan juga untuk Lebaran kali ini kan kita nggak bisa mudik nih. Sayang Kita banget. berandai-andai aja nih, misalkan kita bisa mudik nih. Ini ada pertanyaan yang masuk, dia bertanya kayak gini, apa sih persiapan dari sebuah mobil untuk sebelum melakukan perjalanan mudik itu apa, Gas, persiapannya? Ini pertanyaan yang bagus. Thank you buat yang nanyain itu. Gini, jadi biasanya nih ya, kalau misalkan mudik itu, kita tuh perlu persiapan kan biasanya kan mudik banyak ya, transportasi nggak cuma mobil banyak dan yang lain sebagainya. Cuma emang kebanyakan orang pakai mobil karena itu pribadi gitu kan, kendaraan pribadi. Nah, sebelum mudik itu, namanya mudik kan perjalanan jauh. Jadi persiapan juga mesti matang dong ya kan. Nggak cuma fisik kita sendiri, tapi fisik mobil juga mesti kita perhatiin. Nah, dari gua itu yang perlu disiapin adalah untuk dari mobil itu dulu kita cek dulu dari mesinnya, dari segi mesinnya. Nah, itu pengalaman gue ya dari tahun-tahun sebelumnya, mobil itu dicek dicek ya kayak misalkan oli mesinnya itu dicek ya kan, terus oli transmisi, air radiator itu juga perlu dicek sebelum mempersiapkan perjalanan mudik gitu. Jadi kayak kita kan ada tuh namanya di bagian kalau misalkan kita buka kap mesin mobil itu lihat tuh kayak ada ring pokoknya warna yang mencolok lah, bisa kuning, bisa oranye gitu kan. Itu bisa kita tarik, itu kita bisa tahu oli mesin itu ukurannya segimana, oli transmisi gimana. Itu ada pokoknya kalian baca dulu buat kalian yang ingin mempersiapkan mudik, baca buku manual mobilnya dulu. Jadi sebelum ngecek si olinya ntar salah narik apa-apa yang ketarik mesinnya bisa ngegas sendiri kan ngeri. Sangat penting sih aja iya. Jadi cek dulu ya kan, kayak misalkan oli transmisi dan oli mesin sama radiator juga gitu. Terus busi juga. Jadi busi itu bagian terpenting sebenarnya dalam mesin karena tanpa busi mesin nggak bisa nyala gitu kan. Nah, itu dibersihin juga tuh. Kalau misalkan kalian nggak bisa sendiri, kalau busi itu nggak bisa sendiri, tuh bisa kalian bawa ke bengkel gitu. Jadi kayak kalian bawa ke bengkel, servis aja, bilang tune up gitu mas. Nah, tune up itu dia bakal ngebersihin engine bay lah istilahnya, kayak bukan engine bay, ngebersihin ruang mesin, ngebersihin ruang bakar. Jadi biar performanya tuh terjaga gitu untuk perjalanan jauh seperti itu. Jadi pokoknya cek mesin lah, utamain cek mesin dulu. Kalau masalah kebersihan internal dan lain sebagainya itu hal lain menurut gue karena kalau mogok kan wah berabe banget dong. Benar-benar. Susah, lebih ribet. Apalagi di daerah yang kita belum kuasain ya, terus tiba-tiba mobilnya mogok. Wah, itu berat. Iya. Makanya itu wah pasti kacau lah. Mungkin gua mau nanya ya. Gua mau nanya dikit lah ya. Menurut lo ketika kita ingin berpergian jauh itu kita harus ke bengkel atau enggak? Karena dari pengalaman pribadi gue nih ya, kan sebelum gue ke bengkel, mobil gue memang udah ngerasa kayak nggak enak kan. Cuman pas sekali waktu itu pernah ke bengkel resmi dan kayak nyobain lagi, terus kayak ngerasanya malah makin nggak enak gitu loh. Malah makin kayak ada yang kurang. Nah, kadang kan kayak kita nggak tahu kan teknisinya ada yang kurang apa, gimana gitu. Nah, kalau lu pribadi lebih menyarankan sebelum kita berpergian jauh itu lebih menyarankan ke bengkel dulu atau emang ya udah cek aja yang tadi lu bilang kayak maksudnya nggak perlu harus ke bengkel gitu. Gimana? Kalau dari gue sendiri sebenarnya itu kita tetap perlu sih cek ke bengkel karena kan mobil itu ya susah dimengerti sama awam lah ya, dan gue pun juga masih belum mengerti banyak gitu tentang mobil. Jadi perlu dicek dulu ke ahlinya, ke mekanik lah istilahnya. Jadi kita cek mobil kita ke mekanik biar tahu nih masalahnya apa aja sebenarnya di situ. Jadi emang terlebih dahulu haruslah kita ngecek ke bengkel resmi sebenarnya gitu. Kalau misalkan kalian ngecek ke bengkel yang tidak resmi, kayak misalkan bukan bengkel rekanan manufaktur mobil itu, kayak atau kayak misalkan bengkel yang cuma di pinggir jalan, kurang kangkat lah, itu agak ngeri karena takut emang dioprek sama mekaniknya. Itu ya jahatnya ini ya, mekanik yang buruk itu begitu. Jadi emang kadang takutnya
mobil si Semi itu nggak enak karena salah penanganan di situ. Jadi iya, ada yang kayak begitu. Makanya itu ngeri kan. Jadi emang lebih baik dibawa dulu ke bengkel resmi. Jadi sama ahlinya lah setidaknya. Jadi sama ahlinya di handle biar tahu masalah apa sebelum masalah apa yang ditemuin dalam mobil yang mau mudik ini. Terus ntar bisa dikonsultasiin gitu ke yang punya si mobil, apakah mau dibenerin atau gimana gitu. Okay. Jadi lebih baik ke bengkel dulu sebenarnya. Oke. Nah, kalau dari gua nih, guys. Kalau lebih dari gua sih lebih ke cara-cara mengemudi ya. Karena kan waktu di perjalanan jauh kayak mudik kan badan kurang terjaga mungkin tuh. Nah, tapi kan memang harus terjaga dan harus minum vitamin juga. Gue lebih nekanin ke gimana cara-cara mengemudi kayak misalkan ada tanjakan, ada jalan licin atau kendaraan pas hujan atau jalan menikung tajam tinggi gitu. Gimana cara-cara berkendaranya? Ya, oke. Jadi ya. Sorry gue potong. Kenapa? Nih, karena teman gue mau join nih, dia juga mengerti soal otomotif. Oke. Jadi gue mau panggil dulu. Boleh. Kalian langsung ya. Boleh. Oke. Dia sangat banget sama otomotif. Gini ya. Sebelum kita lanjutin lagi, sambil nunggu Semi, kita jawab pertanyaannya Joseph, dan juga gue ada satu pertanyaan kali ya. Mungkin bisa kali gitu. Sembari nunggu Semi. Jadi pertanyaan gue, guys, cara-cara mengemudi. Karena kan buat orang-orang yang mungkin dia biasanya kan bawa mobil di dalam kota doang kan. Nah, tiba-tiba dia pengen bawa mobilnya ke jalan jauh dan belum tahu. Jalan jauh, tiba-tiba ya kan. Tiba-tiba belum tahu kondisi jalan, gitu ya. Nah, itu gimana cara mengemudinya, guys? Oke. Pertama-tama emang bener kata Joseph tuh. Jadi kita mesti kalau orang yang belum tahu Medan, kita mesti tahu tuh Medan dulu ya kan, sebelum perjalanan jauh. Nah, untungnya emang teknologi kan sekarang berkembang. Jadi sebelum kalian melakukan perjalanan jauh, cek rute kalian terlebih dahulu kan ke tempat mudik kalian. Jadi itu yang paling penting tuh. Karena dari cek rute itu kita bisa tahu apa aja sih yang ada di rute itu ya kan, kayak misalkan rest area atau berapa panjang sih perjalanan ya kan. Biar kita bisa juga tahu kondisi badan kita nih. Wah, jauh nih kira-kira perjalanan. Gue mesti fit gitu kan atau gimana. Itu juga penting gitu kan, kebugaran tubuh biar nggak gampang ngantuk sebenarnya sih. Karena yang mengerikan dalam perjalanan jauh, perjalanan mudik itu adalah ada yang namanya microsleep. Itu microsleep itu tuh yang sangat bahaya menyebabkan bener tuh, karena dia menyebabkan kecelakaan paling tinggi sebenarnya di lalu lintas. Itu kan kayak tidur tiba-tiba, tidur sejenak emang, tapi kan kita tidur sejenak cuma 2 detik, mobil melaju kayak misalkan 100 km per jam atau 20 lah, jangan 90 km per jam. Tetap 2 detik itu adalah hal yang sangat krusial gitu loh. Kalau 2 detik itu tiba-tiba setirnya belok dalam kecepatan tinggi, wah kebayang tuh. Makanya jadi benar-benar kebugaran badan tuh mesti dijaga gitu, sama ya cek rute lah sebelumnya ya. Jadi benar-benar kalian mesti fit. Jadi cek rute mesti fit dan pokoknya ya kalau misalkan di keluarga ini, misalkan keluarga kalian ada yang bisa nyetir, boleh ganti-gantian gitu. Itu paling penting. Cuma kalau ada yang nggak bisa, tolong jangan dipaksakan untuk melanjutkan perjalanan kalau capek. Itu membahayakan. Ya nggak apa-apa, kalian berhenti dulu lah rest area. Mending selamat daripada tidak selamat. Mending lama sampai tujuan daripada tidak sampai tujuan sama sekali. Gitu. Ngomong-ngomong tentang microsleep nih, kalau yang gue lihat dari lu fasih banget nih bilangnya. Atau lu pernah ngerasain, atau lu pernah microsleep juga nih jangan-jangan? Wah. Atau dari teman-teman kita atau yang lain juga pernah nih, Jeremy atau yang lain? Iya bener. Gue tuh pernah ngerasain microsleep tuh. Waktu itu di tol Jagorawi kalau nggak salah itu gue. Wow, Jagorawi lagi. Iya rame kan, wah itu, dan itu bener-bener mau masuk gerbang tol tuh, gue lupa gerbang tol mana. Itu rame kiri kanan truk. Jadi gue bareng keluarga berempat waktu itu, soalnya kakak gue waktu itu masih kuliah ya kan. Nah
kejadian microslip tuh sebenarnya gue cuma nutup mata bentar 2 detik, ya kan, bener-bener 2 detik nih, bener-bener cuma saat doang. Cuma pas gue bangun kayak bener-bener langsung truk kiri kanan gue nih bener-bener langsung mepet kan, dan itu tuh cuma momen 2 detik doang, kayak ya bener-bener apa ya, nutup mata bentar terus kebangun lagi, tiba-tiba udah ini kan, udah nyempit nih jalan, kaget langsung injek rem tiba-tiba kan. Nah, pada saat itu keluarga gue juga lagi nggak tahu sih ya, mungkin pada tidur juga di belakang, samping gue juga ini tidur mungkin ya, jadi kayak pada kaget gitu kan, gue rem mendadak gitu. Wah, langsung tuh apa ya, bapak gue langsung ngomong, Sogas, kamu ini apa ngantuk ya? Gue ya karena pada saat itu agak malu karena tiba-tiba microslip, jadi gue bilang enggak, apa ini kok nggak, biasa aja kok, cuma meleng dikit gitu kan bilangnya. Cuma dari situ gue belajar microslip tuh bahaya banget cuy, hati-hati dah pokoknya, ngeri, apalagi kalau buat perjalanan jauh ya. Benar. Gitu. Tapi gue ada tekniknya sih, gue ada teknik sendiri buat ngatasin microslip. Apa itu? Mungkin bisa. Mau tahu kah? Kalian mau tahu? Agak aneh, cuma caranya biar nggak microslip itu gue adalah gigit lidah. Itu gue apa ya, biar sakit gitu loh, jadi biar nggak ngantuk sebenarnya sih. Kayak gini. Ya, jadi kayak ya bener-bener kayak gitu, jadi gigit lidah aja. Jadi kalau lu udah ngerasa ngantuk, ya udah apa, gigit lidah gitu. Itu kalau gue ya. Kalau kalian bisa mungkin menemukan cara-cara lain gitu. Gue biasanya kalau ngantuk gini-gini biasa standar. Nah iya, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Bener, nggak apa-apa. Asal jangan kencengan ya. Tapi tetap nggak ngaruh juga loh. Gitu. Walaupun udah begitu. Oh iya? Iya. Sering-seringin. Sampai merah. Itu bukan lagi. Kamu tahu Tom and Jerry nggak? Sampai merah, Min. Ya. Nyeplak. Lain lagi. Nah, oke teman-teman. Ini kayaknya temennya Semi udah masuk. Dia udah request di call kita kali ini. Coba kita langsung aja kali ya. Kita coba bentar ya. Gua ini dulu. Mana nih? Dulu ya. Oke. Temannya Semi. Bentar. Temannya Semi. Bentar, masih proses katanya, bentar lagi siap. Masih siap. Oke. Kenapa ini temannya? Halo. Iya, sudah ada salah satu legendaris otomotif di Indonesia. Kita perkenalkan sendiri, siapa namanya, bro? Halo, saya Om Moba, adiknya dari Om Mobi. Halo. Turbo. Kami suka turbo. Halo, Om Moba suka ML atau AOV nih, Om Moba? Saya karena ibu saya waktu hamil saya lagi main ML sambil minum boba, jadi nama saya Om Moba. Om Moba. Beda sama kakaknya ya. Ini ngomong-ngomong lebih ke hook ya, bukan ke Om Moba ya. Bukan ke Mobi. Ini bukan lebih ke Mobi, lebih ke hook ya. Iya, banyak yang bilang gitu memang. Memang bapak kami adalah Hulk, tapi kami suka turbo. Kami suka turbo. Oh, iya. Tetap suka turbo ya. Tetap suka turbo ya. Tetap suka turbo. Ternyata temannya Semi adalah Om Moba. Om Moba, wah. Gila. Kenalannya Om Tidak Mobi diperkirakan ini. ya. Halo, salam Om. Halo, Sampurasun. Sampurasun Om Moba. Kamu kenal Ridwan ya? Oh, kenal Om. Bos saya Om. Bos saya. Kakak saya cerita. Oh iya. Saya dilekin sama Ridwan terus. Dilekin Ridwan. Iya. Sering berantem tuh Om. Tolong dilolarai Om kalau misalkan berantem. Ternyata mulu itu di video. Karena memang kalian tidak bisa mengupgrade mobil. Hanya kami yang karena Om suka turbo kan. Suka turbo ya. Ternyata kita kedatangan tamu spesial. Adik dari Om penyuka turbo. Yaitu Om Moba. Penyuka turbo. Surprisingly sekali ya. Oke, selamat datang Om Moba. Yo. Feel free aja Om Moba mau bertanya apa aja. Ya kan? Kalau bertanya kakaknya dulu silakan.
bertanya, nanti saudara Bagas jawab. Gitu. Tadi Aku masih belajar, saya Om. dengar, tadi saya dengar ini ya. Saya dengar kamu bilang mudik itu pakai mobil ya? Ya, Iya dong, Om. Mudik pakai Banyak mobil Iya dong, Om. Masa iya pakai Om. apa, Om? bisa Om pakai mobil, Om. Ya, tapi bagi kami yang paling penting orang lebih senang mudik pakai uang. Wah, Oh iya. bener sih. Bener. Iya. Kenapa gitu? Ora fulus olah jalan. Kalau ada mobil nggak ada uang gimana juga ya Om ya? Bener. Bener. Oke, Fulus olah jalan. gini. Kita kembali ke laptop nih. Pertanyaan Oke. terakhir sebelum kita ke pertanyaan yang serius. Oke. Tadi kan kalau kita berbicara tentang fisik dari pengemudi, gitu ya. Nah, ini kita bicara tentang fisik dari kendaraannya. Ya, guys. Mobil apa sih yang cocok saat mudik gitu? Nah, kalau dari sebelum lu jawab, pengalaman dari gue pribadi, waktu gue tahun lalu liburan ke Jogja bawa mobil, nah itu tuh bahkan ada orang yang nekat plat B juga dari Jakarta, arah yang sama, itu gue inget dulu, tol udah mau sampai di Semarang. Tolnya udah Cipali, sampai di Semarang, ya di daerah-daerah situlah. Itu mobil plat B itu Agya. Mobil kecil, tapi dipaksa bawa perjalanan panjang. Nah, itu gimana, guys? Apakah cocok atau gimana? Oke. Sebenarnya ya, untuk masalah ukuran atau misalkan cc mesin atau enggak, sebenarnya mobil itu apapun bisa sebenarnya dipakai untuk jalan jauh, ya kan? Gini nih, gue mau cerita aja, cerita soal bokap ya. Soalnya bokap itu pernah jalan sampai Sumatera dan dia memakai mobil 800 cc. Dan itu notabene lebih kecil daripada mobil-mobil yang ada di edaran sekarang ya, di market Indonesia sekarang, yang baru ya, mobil baru paling kecil sekarang 1000 cc, ya kan? Nah, jadi mobil itu sebenarnya apapun bisa dipakai jalan jauh. Cuma yang menentukan itu adalah kenyamanan, sektor kenyamanannya gitu. Apakah mobil seperti Agya atau misalkan kayak Brio yang first gen itu cukup nyaman untuk dipakai jalan jauh, itu yang menjadi pertanyaan gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak apa-apa mobil kecil dibawa jalan jauh asal mobilnya prima dan pengendaranya pun siap akan konsekuensinya, kayak misalkan pegel ya kan, atau Cipali ya kan, Cipali jalanan cukup bumpy tuh ya kan, Jer? Iya benar. Itu tuh apa ya, siap nggak kayak digoyangin gitu loh, goyang pantura gitu loh di Cipali ya kan, kapan lagi gitu pakai mobil lagi ya. Pantura di dalam mobil ya. DWP dangdut warung pantura di dalam mobil ya kan. Kapan lagi? Tapi kan terkadang kayak misalkan kayak gitu, kita kan punya anggapan sendiri, ih kasihan mobil kecil masa dipaksa perjalanan jauh, udah gitu diisi full lagi. Apalagi yang waktu gue lihat itu udah isi full, di atasnya dikasih kabin lagi buat naruh barang. Oh iya, yang roof rack ya. Iya. Kan itu berpengaruh nggak sih kalau kayak gitu? Iya sih, performa kendaraan?